Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Inggi dengan NIM 34112010039. Saya dari kelas DSEA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang finding the voice of the user. Yang di sini finding the voice of the user yaitu yang ada di chapter 6. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada voice of user, yaitu sukses dalam persyaratan perangkat lunak bergantung pada mendekatkan suara pengguna ke telinga pengembang. Untuk menemukan suara pengguna, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai kelas pengguna untuk produk. Kemudian yang kedua, pilih dan bekerja dengan individu yang mewakili setiap kelas pengguna dan kelompok dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, sepakati siapa persyaratan pembuat keputusan untuk proyek Anda. Nah, kemudian ada user need. Di sini user need ini yaitu fitur yang dihadirkan pengguna sebagai keinginan mereka tidak selalu sama dengan fungsionalitas yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas mereka dengan produk baru. Kemudian untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat tentang kebutuhan pengguna, analis bisnis harus mengumpulkan berbagai masukan pengguna, menganalisis dan mengklarifikasinya, dan menentukan apa yang perlu dibangun agar pengguna dapat melakukan pekerjaannya. Kemudian di sini ada user class. Daripada memikirkan pengguna dalam bentuk tunggal atau individu, luangkan waktu untuk mengidentifikasi beberapa kelas pengguna dan peran serta hak istimewa mereka untuk produk. Kemudian pengguna produk mungkin berbeda satu sama lain dalam beberapa hal dan Anda dapat mengelompokkan pengguna ke dalam sejumlah kelas pengguna berbeda berdasarkan perbedaan berikut. Yang pertama yaitu ada keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka seperti pengguna biasa, pengguna tamu, atau administrator. Kemudian tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka, fitur yang mereka gunakan, frekuensi mereka menggunakan produk, pengalaman domain aplikasi, dan keahlian sistem komputer mereka. Kemudian juga platform yang akan mereka gunakan, apakah PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, atau perangkat khusus. Kemudian bahasa asli mereka, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini merupakan diagram dari user class. Di sini ada stakeholder, customer, other stakeholder, kemudian direct and indirect stake user, other customer, kemudian ada favorite user class, disfavorite user class, ignore, dan other. Nah, kemudian ada favorite user class. Kelas pengguna tertentu bisa lebih penting daripada yang lain untuk proyek tertentu. Kelas pengguna yang disukai adalah mereka yang kepuasannya paling dekat dengan pencapaian tujuan bisnis proyek. Mereka menyelesaikan konflik antara kebutuhan dari berbagai kelas pengguna atau pembuatan keputusan prioritas. Kelas pengguna yang disukai menerima perlakuan istimewa. Ini tidak berarti bahwa pelanggan yang membayar untuk sistem yang mungkin bukan pengguna sama sekali, atau mereka yang memiliki paling banyak pengaruh politik harus selalu disukai. Poin pentingnya adalah masalah keselarasan dengan tujuan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disfavorit user class. Kelas pengguna yang tidak disukai adalah grup yang tidak seharusnya menggunakan produk secara legal, keamanan, atau alasan keamanan. Anda mungkin membangun fitur dengan sengaja untuk membuatnya sulit bagi pengguna yang tidak disukai untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Contohnya termasuk mekanisme keamanan akses, tingkat hak pengguna, fitur anti-malware untuk pengguna non-manusia, dan
pencatatan pengguna. Kemudian mengunci akun pengguna setelah 4 upaya login yang gagal melindungi terhadap akses oleh kelas pengguna yang tidak disukai atau dari peniru pengguna, meskipun dengan resiko ketidaknyamanan bagi user yang sah dan pengguna yang pelupa. Jika bank saya tidak mengenali komputer yang saya gunakan, bank mengirim saya pesan email dengan kode akses 1 kali yang harus saya masukkan sebelum dapat masuk. Fitur ini diimplementasikan karena kelas pengguna yang tidak disukai, orang-orang mungkin mencuri informasi perbankan saya. Kemudian ada ignore user class. Anda mungkin memilih untuk mengabaikan kelas pengguna lainnya. Ya, mereka akan menggunakan produk, tetapi Anda tidak secara khusus membangun software sesuai dengan mereka. Jika ada grup pengguna lain yang tidak disukai atau diabaikan, mereka sama pentingnya dalam mendefinisikan kebutuhan produk. Kemudian ada expand the contract, yaitu pola kolaborasi yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener disebut expand the contract. Mulailah dengan menanyakan sponsor proyek siapa yang ia harapkan untuk menggunakan sistem. Jangan gugup jika ada puluhan pada tahap ini. Kamu akan mendapatkan dan mengkategorikannya nanti. Berikutnya mencari grup dengan kebutuhan serupa yang dapat Anda gabungkan atau perlakukan sebagai kelas pengguna utama beberapa subkelas. Mengelompokkan pelanggan mereka menjadi hanya beberapa kelas pengguna sangat menyederhanakan tantangan menentukan kebutuhan mereka. Entitas eksternal yang ditampilkan di luar sistem Anda dapat dilihat pada diagram konteks. Bahkan organisasi perusahaan juga dapat membantu Anda menemukan pengguna potensial lainnya dan pemangku kepentingan. Nah, ini merupakan diagram dari expand the contract. Nah, kemudian ada user persona. Untuk membantu menemukan kelas pengguna, pertimbangkan untuk membuat deskripsi persona masing-masing berupa perwakilan dari anggota kelas pengguna. Persona adalah deskripsi dari orang-orang yang hipotesis dan generik yang berfungsi sebagai pendukung bagi sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Anda dapat menggunakan persona untuk membantu Anda memahami kebutuhan dan merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu. Persona dapat berfungsi sebagai pengganti ketika BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya di tangan. Rincian persona untuk pelanggan komersial mencakup karakteristik dan perilaku sosial dan demografis, preferensi, gangguan, dan informasi serupa. Pastikan persona yang Anda buat benar-benar mewakili kelas pengguna mereka berdasarkan riset pasar, demografis, dan etnografi. Nah, kemudian ada connecting with user representative. Setiap jenis proyek, sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, dan lain-lain membutuhkan perwakilan yang sesuai untuk menyediakan suara pengguna. Pengguna harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan, bukan hanya dalam kebutuhan yang terisolasi pada fase di awal proyek. Setiap kelas pengguna membutuhkan seseorang untuk berbicara. Cara termudah untuk mendapatkan akses ke pengguna sebenarnya ketika Anda sedang mengembangkan aplikasi untuk penerapan dalam perusahaan Anda sendiri. Jika Anda mengembangkan perangkat lunak komersial, Anda mungkin melibatkan orang dari situs pengujian beta atau rilis awal untuk memberikan masukan kebutuhan jauh lebih awal di proses pengembangan. Nah, ini merupakan diagram dari Connecting with User Representative. Nah, kemudian ada The Product Champion. Masing-masing proyek kami menyertakan beberapa anggota kunci komunitas pengguna untuk memberikan kebutuhan. Kami menyebut ini produk champion. Orang-orang produk champion mengumpulkan kebutuhan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan merekonsiliasi inkonsistensi. Produk champion terbaik memiliki visi yang jelas tentang sistem baru. Mereka antusias karena mereka melihat bagaimana itu akan bermanfaat bagi mereka dan teman sebaya mereka. Champion harus menjadi komunikator yang efektif, yang dihormati oleh rekan-rekan mereka. Mereka membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang aplikasi tersebut, domain, dan lingkungan operasi solusi.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.